Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anis Amisani di program audiobook. Masuk buku yang ketiga dan hari ini kita akan dibawa untuk melihat kehidupan seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Urwah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Kita masih membahas serial biografi edukatif dari beberapa ulama salaf terkemuka. Tokoh kita kali ini adalah salah seorang dari imam bagi para tabi'in dan merupakan salah satu dari 7 ulama fikih terkemuka di Madinah. Urwah bin Zubair merupakan lautan ilmu pengetahuan dan seorang imam dalam kesabaran dan keyakinan. Dalam menjelaskan kepribadiannya, Abu Nuaim berkata, dari 7 ulama fikih Madinah, terdapat seorang yang permintaannya selalu dikabulkan. Sanggup menahan beban derita demi mendapatkan ilmu yang diinginkannya. Selalu berusaha untuk taat dan menahan cobaan, hingga dia pantas mendapatkan kehormatan karenanya. Dialah Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang mujtahid yang selalu menjalankan puasa. Perkataan Abu Nuaim, seseorang yang permintaannya selalu dikabulkan, maksudnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Az-Zinad dari ayahnya. Dia berkata, Mus'ab, Abdullah, Urwah bin Az-Zubair, dan Ibnu Umar pernah berkumpul di sebuah kamar. Mereka berkata, katakanlah apa yang ingin kalian raih. Abdullah berkata, aku ingin jadi khalifah. Urwah berkata, aku menginginkan ilmuku bermanfaat. Mus'ab berkata, aku ingin menjadi wali kota Irak dan menyatukan antara Aisyah binti Tolha dan Sakinah binti Husain. Adapun Ibnu Umar, dia berkata, aku menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, dan mungkin Ibnu Umar juga telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin kaum muslimin ada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mau mengamalkannya, sabar, dan mempunyai keyakinan. Inilah Urwah bin Az-Zubair yang sempat memperlihatkan kebijaksanaannya kepada bibinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin selama 3 tahun sebelum meninggalnya sang bibi. Dia sering larut dalam puasanya. Setiap malam menjalankan sholat malam dengan membaca 1/4 Al-Quran. Terkena luka pada kakinya hingga harus diamputasi. Dia menolak obat-obatan yang bisa menghilangkan akal dan kesadarannya, agar dia masih bisa beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dia berusaha melihat kaki yang telah terpotong itu dalam sebuah bak yang berisi air. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah menggunakan kakiku ini untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah hingga saat ini. Salah seorang putranya yang berjumlah 7 orang juga meninggal dunia. Meski begitu dia pun selalu memuji kebesaran Allah yang berkenan mengambil putranya dan menyisakan 6 yang lain. Allah juga mengambil salah satu anggota tubuhnya yang 4 hingga tinggal 3. Seorang hamba akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada para imam kita, memberikan ampunan kepada kita dan mereka semua, menyatukan kita dan mereka dalam surga Firdaus. Semoga salawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nama, kelahiran, dan sifat-sifatnya. Namanya adalah Urwah bin Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kushay al-Quraish al-Asadi. Abu Abdillah al-Madani al-Faqih, salah seorang dari 7 ulama fikih Madinah yang terkenal. Kelahirannya, Khulaifah berkata Urwah bin Zubair dilahirkan pada tahun ke-23 Hijriah. Mus'ab bin Abdullah berkata, dia dilahirkan setelah 6 tahun sejak kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Murrah berkata, dia dilahirkan pada tahun 29 Hijriah. Sifat-sifatnya, dari Muhammad bin Hilal dia berkata, aku melihat Urwah sama sekali tidak pernah memelihara kumisnya dan dia selalu memotongnya dengan baik.
Dari Ishak bin Yahya dia berkata, aku melihat Urwah sering memakai selendang yang berwarna kekuning-kuningan. Sanjungan para ulama terhadapnya. Muhammad bin Sa'ad berkata, Urwah adalah seorang yang dapat dipercaya, banyak meriwayatkan hadis, ahli fikih, luas wawasan keilmuannya, meyakinkan dan dapat dipercaya. Ahmad bin Abdullah Al-Anjali berkata, dia adalah orang yang bersosial tinggi dan mudah bergaul, dapat dipercaya, seorang yang saleh dan tidak pernah terjebak dalam fitnah. Dari Umar bin Abdul Aziz dia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih luas wawasannya daripada Urwah bin Zubair. Dan apa yang dia ketahui, maka dia tahu pula yang tidak diketahuinya, meski hanya sedikit. Dari Az-Zuhri dia berkata, aku melihat Urwah bin Zubair bagaikan lautan yang tidak keruh airnya karena deru ombak. Dari Hisham dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah belajar 1 juz pun dari 2000 juz hadis ayahku. Dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdirrahman dia berkata, aku masuk masjid bersama ayah. Kemudian aku melihat banyak orang mengerumuni seseorang. Lalu ayah berkata, coba lihat siapa yang dikerumuni banyak orang itu. Lalu aku mencoba melihatnya dan ternyata dia adalah Urwah bin Az-Zubair. Setelah itu aku memberitahukan kepada ayah dan aku sendiri merasa heran. Lalu ayah mengatakan, wahai putraku, janganlah kamu heran. Kamu telah melihat salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu sedang bertanya dan meminta fatwa kepadanya. Dari Sufyan bin Uyainah dia berkata, ada 3 orang yang paling tahu tentang hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka adalah Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, dan Umrah binti Abdurrahman. Dari Abu Az-Zinad dia berkata, aku tidak melihat seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan syair dari Urwah bin Az-Zubair. Az-Zahabi berkata, dia merupakan orang yang kuat hafalannya dan konsisten, ahli fikih dan ahli sirah, biografi dan perjalanan hidup seseorang. Dia termasuk orang pertama yang menulis buku tentang Al-Maghazi atau peperangan. Dari Az-Zuhri dia berkata, aku pernah datang ke rumah Urwah bin Zubair, kemudian aku berdiri lama di depan pintunya. Kalaupun aku ingin masuk dengan mudah, aku dapat memasuki rumahnya. Namun aku tidak masuk ke rumahnya karena menghormatinya. Kegigihannya dalam mencari ilmu. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham dia berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh salah satu dari 3 orang berikut. Orang yang mempunyai jabatan sehingga ilmu tersebut menghiasinya, atau dimiliki oleh orang yang beragama di mana ilmu tersebut dapat mengganggunya, atau ilmu menjadi budak penguasa sehingga sang penguasa itu rela memuseumkan ilmunya, tidak peduli dengan ilmu yang dimilikinya. Dan tidak seorang pun yang lebih tahu tentang 3 cacat ini dari Urwah bin Zubair dan Umar bin Abdul Aziz. Dari Hisham, dari ayahnya dia berkata, kamu telah melihatku melakukan 4 kali ibadah haji, maksudnya 4 tahun, sebelum meninggalnya Aisyah radhiyallahu anha. Aku, maksudnya Hisham, berkata, jika Aisyah meninggal pada hari ini, aku tidak terlalu menyesalinya, karena aku telah meriwayatkan hadis darinya. Ayahku pernah memberitahuku untuk mencari hadis dari seorang muhajirin, sehingga aku pun lalu datang menemuinya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata dia telah meriwayatkan hadis tersebut. Aku duduk di depan pintunya dan menanyakan tentang keberadaannya. Dari Qabisyah bin Zu'aib dia berkata, saat itu kami hidup di masa pemerintahan Khalifah Muawiyah. Di akhir masa pemerintahannya, pada suatu malam kami berkumpul dalam sebuah pengajian di masjid. Aku, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Dan kami berpisah pada siang harinya. Aku pernah berguru kepada Zaid bin Sabit yang saat itu menjadi kepala pengadilan dan lembaga pemberi fatwa, pengajaran Al-Quran dan ilmu faraid di Madinah pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ridwanullah
ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian aku dan Abu Bakar bin Abdurrahman berguru kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedangkan Urwah bin Zubair telah lebih dulu berguru kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibadahnya. Dari Hammad bin Zaid dari Hisham bin Urwah, dia berkata, sesungguhnya ayahnya selalu melakukan puasa. Dari Ali bin Al-Mubarak Al-Hanai, dia berkata, Hisham bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata bahwa sesungguhnya ayahnya sering melakukan puasa sepanjang tahun, kecuali pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Hingga ketika dia meninggal pun tetap dalam keadaan berpuasa. Dari Malik bin Anas dari Hisham bin Urwah, dia berkata, kami pernah berjalan-jalan dengan Urwah bin Zubair. Dia saat itu sedang berpuasa, akan tetapi kami tetap makan. Walaupun begitu, dia tidak menyuruh kami untuk melakukan hal yang sama, yaitu berpuasa seperti dia, dan dia pun tidak membatalkan puasanya. Dari Ibnu Syawzab, dia berkata, Urwah bin Zubair selalu membaca 1/4 Al-Quran dengan cara melihat mushaf setiap hari, dan bangun malam untuk melakukan sholat sunnah dengan membaca 1/4 Al-Quran juga. Dia tidak pernah meninggalkan rutinitasnya itu sedikit pun, kecuali saat kakinya harus diamputasi karena dia menderita kanker yang menyebar dan menggerogoti tubuhnya. Di saat musim dingin, dia selalu memperbarui dinding rumahnya agar tampak indah. Kemudian mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya, menyediakan mereka makan dan memberikan oleh-oleh ketika pulang. Dari Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair tidak pernah meninggalkan zikirnya, kecuali pada malam saat kakinya harus diamputasi. Dia berkata dalam beberapa bait syair yang indah, demi umurku yang berada di tangannya, aku yakin bahwa kakiku tidak pernah mengajakku berbuat keji dan mungkar. Tak pula pendengaran dan penglihatan, akal dan pikiranku. Ketahuilah bahwa mulai zaman dahulu tidak ada suatu musibah pun yang menimpaku, kecuali telah menimpa orang lain sebelumku. Menjauhi orang lain dan membangun istana. Dari Hisham bin Urwah, dia berkata, ketika Urwah membangun rumahnya dari batu-batu akik, orang-orang berkata kepadanya, Anda telah mengeringkan atau tidak mau peduli dengan masjid Rasulullah. Mendengar itu dia menjawab, sesungguhnya aku juga melihat masjid-masjid mereka kosong dan pasar-pasar sepi, hanya perbuatan mungkar dan kejilah yang merajalela. Di dalam rumahnya yang terbuat dari batu-batu akik, Urwah mengalunkan sebuah syair yang indah. Kami membangunnya dengan sebaik-baik bangunan, dengan memuji kepada Allah yang menganugerahkan kepadaku batu akik. Kalian dapat melihat mereka yang memandangnya dengan rasa dengki dan iri hati. Dengan jelas mereka memandang dengan kesinisan. Hancurlah orang-orang yang memusuhi. Bangunan ini akan membuat marah musuh-musuhku dan sekaligus menyenangkan teman-temanku. Semua orang akan memandangnya, berjalan dan berteduh di dalam rumah akik ini. Ada yang mengatakan, ketika kita selesai membangun rumah Urwah bin Zubair dan juga memperbaiki saluran air ataupun sumur di sekitarnya, dia mengundang masyarakat dan orang-orang yang lewat, mengajak mereka makan bersama sehingga mereka berkenan untuk mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan setelah itu mereka pun lantas pergi. Dari Abdullah bin Hasan, dia berkata, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sering berbincang-bincang dengan Urwah bin Zubair setiap malam menjelang subuh di belakang masjid Rasulullah SAW. Aku juga ikut bersama mereka berdua. Pada suatu malam kami memperbincangkan tentang keburukan dan kezaliman yang dilakukan Bani Umayyah. Akan tetapi, keadaan saat itu tidak memungkinkan kami untuk melakukan perubahan atau mengingatkan mereka. Kemudian, mereka memperbincangkan tentang ketakutan mereka terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimpa mereka. Maka Urwah bin Az-Zubair berkata, Wahai Ali, sesungguhnya orang yang mengucilkan diri, maksudnya tidak mau bergaul, dari orang-orang yang suka berbuat kezaliman,
maka tentu Allah mengetahui bahwa penyebabnya adalah orang itu tidak menyukai perbuatan mereka. Jika mereka melakukan suatu perbuatan tercela, kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka, maka aku berharap orang tersebut selamat dari musibah yang ditimpakan tersebut. Dia, maksudnya perawi, berkata, kemudian Urwah bin Az-Zubair pulang ke rumah dan mengisolasi diri di rumah akiknya itu. Kisah kedatangannya kepada Khalifah Abdul Malik setelah kematian saudaranya. Ibnu Uyainah berkata, ketika Ibnu Az-Zubair terbunuh, maksudnya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Az-Zubair pergi ke Madinah dengan membawa harta dan menitipkannya. Dia menghadap Khalifah Abdul Malik untuk menyampaikan berita itu, kemudian sang Khalifah mendengarnya dari orang lain. Ketika sampai di depan pintu istana, dia berkata kepada penjaga, katakan kepada Amirul Mukminin bahwa Abu Abdullah ada di depan pintu istananya. Penjaga itu bertanya, siapa Abu Abdullah itu? Dia berkata, katakan kepadanya begini, begini. Penjaga itu pun segera beranjak menghadap Khalifah dan berkata, di sana ada seseorang yang baru saja datang dan begini-begini, menceritakan sifat dan ciri-ciri orang yang baru dilaporkannya. Khalifah berkata, itu adalah Urwah bin Zubair, izinkan dia masuk. Ketika melihatnya, buru-buru Khalifah bertanya, bagaimana keadaan Abu Bakar? Maksudnya Abdullah bin Az-Zubair. Urwah menjawab, dia telah terbunuh. Lalu Khalifah beranjak turun dari tempat duduknya dan bersujud. Tak lama setelah itu datanglah sepucuk surat dari Al-Hajjaz As-Saqafi, salah seorang keturunan Bani Umayyah yang zalim, untuk Abdul Malik bin Warman yang berisi, sesungguhnya Urwah bin Zubair telah keluar dengan membawa banyak harta. Dia, perawi, berkata, kemudian sang Khalifah menyampaikan isi surat Al-Hajjaz tersebut kepada Urwah sambil berkata, janganlah Anda mengundang seseorang hingga dia mau mengeluarkan pedangnya dan mati sebagai syahid. Ketika Urwah bin Zubair mendengarnya, dia lantas menulis surat untuk Al-Hajjaz As-Saqafi. Hendaklah Anda berpaling dari masalah ini. Kisah pernikahannya dengan Saudah binti Abdullah bin Umar. Dari Abu Al-Aswad dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku telah mengajukan pinangan kepada Ibnu Umar untuk putrinya Saudah. Pada saat itu kami sedang melakukan tawaf, sehingga dia tidak melayani pinangan yang aku ajukan itu. Ketika sudah berada di Madinah setelah melakukan tawaf tadi, aku lewat di depannya dan Ibnu Umar bertanya, apakah kamu yang kemarin menginginkan Saudah? Aku menjawab, ya. Ibnu Umar berkata, kamu mengatakannya saat kita sedang melakukan tawaf, kita sedang menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pikiran dan hati kita. Apakah kamu ada keperluan dengannya? Aku menjawab, hati-hati kalau bicara tentang hal ini, jangan keras-keras. Ibnu Umar berkata, wahai bocah, undanglah Abdullah bin Abdullah dan budaknya Nafi. Urwah melanjutkan ceritanya, lalu aku katakan kepadanya, apakah aku undang juga sebagian keluarga Az-Zubair? Ibnu Umar menjawab, tidak perlu. Aku berkata lagi, budaknya Khubaib? Dia berkata, itu lebih tidak mungkin lagi. Kemudian aku mengundang mereka, dan setelah mereka datang, Ibnu Umar berkata kepada mereka berdua, ini adalah Urwah bin Abi Abdullah, dan kalian berdua telah mengenalnya dengan baik. Dia telah mengajukan pinangan kepada putriku Saudah, dan aku telah setuju untuk menikahkannya, hingga dia boleh dan berhak sebagaimana layaknya seorang muslim dengan muslimah untuk saling mempergauli dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Mereka telah boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Apakah kamu menerimanya, wahai Urwah? Aku menjawab, ya, aku menerimanya. Dia berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada pernikahan kalian berdua. Kisah kesabarannya. Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dia berkata,
Dia terkena penyakit kanker pada kakinya, dan seseorang pernah berkata kepadanya, "Maukah Anda aku panggilkan tabib?" Dia berkata, "Jika kamu berkenan." Lalu sang tabib pun datang dan berkata, "Aku akan memberikan minuman kepada Anda, dan minuman itu menghilangkan kesadaran Anda untuk beberapa saat." Mendengar itu Urwah berkata, "Urus saja dirimu. Aku tidak yakin kalau ada seseorang yang mau meminum suatu obat yang menghilangkan kesadarannya, sehingga dia tidak lagi ingat kepada Tuhannya." Dia, perawi, berkata, "Kemudian sang tabib itu akhirnya memotong lututnya sebelah kiri dengan tanpa obat bius, dan kami semua berada di sekelilingnya menyaksikannya. Hebatnya, dia tidak mengadu sedikit pun. Ketika kakinya telah terpotong, dia berkata, 'Kalaulah memang Engkau, ya Allah, telah mengambil kakiku, Engkau pun telah menyisakan hidup kepadaku. Kalaulah Engkau memberikan cobaan sakit kepadaku, Engkau pun telah memberikan kesembuhannya.' Dan hebatnya pada malam itu juga, dia tidak meninggalkan rutinitasnya, yaitu melakukan sholat malam dengan membaca seperempat Al-Quran." Dari bin Saleh dari Hisham bin Urwah bahwasanya ayahnya pergi menghadap Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika sampai di lembah Al-Qura, dia mendapati kakinya terkena sesuatu dan terluka. Kemudian dia pun merasakan sakitnya semakin parah. Ketika sampai di hadapan Khalifah Al-Walid, Al-Walid berkata, "Wahai Abu Abdillah, potong saja kakimu itu." Urwah berkata, "Boleh saja." Lalu sang khalifah memanggilkan tabib untuknya. Tabib itu berkata, "Minumlah ramuan yang mengandung obat tidur." Dia tidak mau melakukannya. Kemudian dengan tanpa obat bius, tabib itu memotongnya sampai sebatas lutut dan tidak lebih. Setelah itu Urwah hanya mengucapkan, "Cukup, cukup." Al-Walid berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat orang tua yang kesabarannya seperti ini." Pada saat dia melakukan perjalanan ini, dia juga diterpa musibah berupa kematian putranya, Muhammad, di mana pada saat di kandang dia diserang keledainya. Akan tetapi aku tidak mendengar sepatah kata pun keluar darinya mengomentari berita duka ini. Ketika telah sampai di lembah Al-Qura, dia baru berkata, "Laqad lakina min safarina hada nasaba." Al-Kahfi ayat 62. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ya Allah, aku telah mempunyai 7 keturunan dan Engkau telah mengambil 1 dari mereka dan Engkau masih meninggalkan 6. Aku juga mempunyai anggota tubuh yang 4 dan Engkau telah mengambil salah satunya dan Engkau masih tinggalkan yang 3. Jikalau Engkau memberikan cobaan sakit, Engkau pun telah menyembuhkannya. Jikalau Engkau telah mengambilnya, maksudnya kakinya, Engkau masih memberikan hidup." Dari Abdullah bin Urwah, dia berkata bahwa ayahnya melihat-lihat kakinya dalam sebuah baskom berisi air. Kemudian dia berkata, "Allah mengetahui bahwa aku tidak pernah melangkahkan kakiku ini kepada kemaksiatan, dan aku pun mengetahui hal itu." Dari Abdul Malik bin Abdul Aziz dan yang lain, mereka berkata, "Sesungguhnya Isa bin Talha pernah datang menemui Urwah bin Zubair ketika dia baru pulang dari menghadap Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan dengan kaki yang sudah putus. Lalu berkata kepada beberapa anaknya, 'Bukakan kakiku untuk paman kalian agar dia bisa melihatnya.' Kemudian pamannya melihatnya. Setelah melihatnya, Isa bin Talha berkata, 'Wahai Abu Abdillah, kita tidak diciptakan untuk saling berkelahi dan bermusuhan. Allah masih memberikan apa yang kami butuhkan dari sosok sepertimu, yaitu akal dan wawasan pengetahuanmu.' Mendengar itu, Urwah bin Zubair berkata, 'Tidak ada seorang pun pembesuk yang paling bisa menghiburku sepertimu.' Ibnu Khalkan berkata, orang yang paling bisa menghiburnya adalah Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah. Dia berkata, 'Demi Allah, kamu tidak perlu berjalan kaki, tidak pula merangkak untuk bergerak, karena salah satu anggota tubuh dan salah seorang dari anakmu, maksudnya yang telah meninggal dunia, akan mengajakmu masuk surga,
dan semuanya akan saling mengikuti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Allah masih menyisakan apa yang kami butuhkan darimu, yaitu membaca wawasan dan pengetahuanmu dan juga pendapatmu. Semoga Allah berkenan memberikan pertolongan dan pahalanya kepadamu sebagai pelindung kehormatanmu. Guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya, Al-Hafiz berkata, dia meriwayatkan hadis dari beberapa gurunya, di antaranya ayahnya, saudaranya Abdullah bin Zubair, ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Hukaim bin Hizam, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Usamah bin Zaid, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Hajjaj al-Aslami, Sufyan bin Abdullah as-Saqafi, Amr bin Al-As, Muhammad bin Maslamah, Al-Miswar bin Mukhramah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Najiyah al-Aslami, Abu Humaid as-Saidi, Hisham bin Hukaim bin Hizam, Yassar bin Mukrim, Basrah binti Sofwan, Zainab binti Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, dan ibunya Ummu Salamah istri Rasulullah, Ummu Hani binti Abu Talib, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Jabir bin Abdillah al-Ansari, An-Nu'man bin Bashir, Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, Marwan bin Hakam, Bashir bin Abi Mas'ud al-Ansari, Hamran maula Uthman, Abdullah bin Zam'ah bin Al-Aswad, Abdurrahman bin Abdul Qari, Nafi bin Zubair bin Mat'am, Abu Murawih al-Ghifari, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan ini termasuk kerabatnya, dan masih banyak lagi yang lain. Murid-muridnya, Al-Hafiz berkata, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya Abdullah, Uthman, Hisham, Muhammad, Yahya, cucunya Umar bin Abdullah bin Urwah, maksudnya cucunya Umar bin Abdullah bin Urwah, keponakannya Muhammad bin Ja'far bin Zubair, Abu al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, Hubaib bin Zumail, budaknya, Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Burdah bin Abi Musa, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, mereka termasuk saudaranya. Tamim bin Salamah As-Sulami, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Khalid bin Amr, Ibnu Uthman bin Affan, Saleh bin Kaisan, Az-Zuhri, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abu Azinad, Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Dinar bin Mukram As-Salami, Abdullah Al-Bahi, Urak bin Malik, Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Abdul Yazid, Amr bin Dinar, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yazid bin Abdullah bin Huzaifah, Abu Bakar bin Hafs bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, Safwan bin Sulaim, Yahya bin Ibnu Katsir. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa yang terakhir ini, maksudnya Yahya bin Katsir, tidak pernah mendengar hadis darinya. Dan masih banyak yang lain murid-muridnya. Beberapa mutiara perkataannya. Dari Hisham bin Urwah, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair berkata kepada anaknya, wahai putraku, kalian tidak akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan kalian selama kalian merasa malu untuk meniti jalan kemuliaannya. Sesungguhnya Allah zat yang memuliakan orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan dan berhak. Dialah zat yang berhak memilihnya. Dia juga berkata, wahai putraku, belajarlah kalian, karena jika kalian dahulu adalah orang-orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak di kemudian hari, karena ilmu pengetahuan. Sukakah kalian menjadi orang tua yang bodoh? Pada kesempatan lain dia berkata,
Jika kalian melihat celah yang buruk dari seseorang, maka berhati-hatilah. Walaupun dia itu baik di mata banyak orang, karena dia punya banyak teman atau saudara. Dan jika kalian melihat celah kebaikan dari seseorang, maka janganlah kalian berputus asa, walaupun dia itu buruk di mata banyak orang, karena dia juga banyak teman. Dia berkata, manusia dengan zamannya itu lebih serupa daripada kedua orang tua laki-laki dan perempuannya. Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dia berkata, dalam sebuah nasihat tertulis ayah berkata, ucapkanlah perkataan yang baik, perlihatkanlah wajah yang ramah dan tersenyum, sehingga kamu akan menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Muawiyah bin Ishaq dari Urwah, dia berkata, tidak akan pernah berbakti kepada orang tuanya orang yang berlaku kasar kepada mereka. Hisham berkata, ayah berkata, banyak ucapan ringan yang mungkin diucapkan seseorang dalam sekejap saja, akan tetapi ia akan membekas atau menjadikannya orang mulia dalam tempo waktu yang lama. Dia juga berkata, aku tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada seseorang di luar batas kemampuannya, karena hal itu dapat menyesatkannya. Meninggalnya Urwah bin Zubair. Az-Zubair berkata, Urwah bin Az-Zubair meninggal dunia pada usia yang ke-67 tahun. Ibnu Al-Madini berkata, dia meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Al-Haytham bin Al-Waqidi, Abu Ubaidah, Yahya bin Mu'in, dan Al-Falas berkata, dia meninggal pada tahun 94 Hijriah. Muawiyah bin Saleh dari Yahya bin Mu'in dalam kitab Tasmiyat Tabi'iyyi Ahli Al-Madinati wa Muhaddithihim, dia berkata, Abu Bakar bin Abdurrahman, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Ali bin Hasan meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah, sehingga tahun ini disebut sebagai Sanah Al-Fuqaha, tahun para ahli fikih, karena mereka banyak yang meninggal pada tahun tersebut. Dari Abdul Hukaim bin Abdullah bin Farwah, dia berkata, Urwah bin Zubair meninggal dunia dengan meninggalkan banyak harta. Dia dikubur di distrik Majah pada hari Jumat tahun 94 Hijriah. Rahimahullah, Urwah bin Zubair.